Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tumpanang Hakim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Kesiapan dan Strategi Indonesia dalam Mencapai Era 5.0. Kita masuk ke pendahuluan. Society 5.0 atau sering disebut Masyarakat 5.0 diumumkan pertama kali oleh pemerintah Jepang. Konsep masyarakat 5.0 tidak hanya pada faktor manufaktur, selain itu bisa dipergunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah, contohnya masalah sosial. Hal ini dibantu dengan virtual maupun ruang fisik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju di dunia, Indonesia diharuskan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mencapai era Society 5.0. Untuk dapat mencapai era Society 5.0, perlu adanya basis atau dasar mengenai infrastruktur teknologi dan inovasi dengan dukungan dalam pengembangan teknologi tersebut. Selain itu, perlu adanya SDM yang dapat berkolaborasi bersama bidang-bidang pemerintahan Indonesia, seperti industri, pendidikan, dan kemasyarakatan dengan baik. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia masih belum siap untuk transformasi menuju era Society 5.0. Di antaranya adalah faktor pendidikan mengenai teknologi yang belum merata, tidak meratanya ekonomi yang menyebabkan akses masyarakat untuk menggunakan teknologi menjadi terbatas, dan kurangnya investasi pemerintah Indonesia dalam sektor teknologi. Perkenalkan, nama saya Wildan Paujan. Saya akan menjelaskan tentang strategi dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan dan pelatihan merupakan garda terdepan dalam pembelajaran awal bagi masyarakat untuk mengenal beberapa teknologi yang kompleks. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka teknologi yang ada dapat digunakan secara efisien dan maksimal. Pelatihan terhadap sebuah teknologi digunakan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan untuk menggunakan dan menguasai sebuah teknologi. Pemerintah diharuskan untuk mendukung serta memfasilitasi pendidikan ataupun pelatihan secara formal maupun informal pada masyarakat atau siswa dan mahasiswa. Teknologi sangatlah dibutuhkan oleh tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Penggunaan aplikasi online mampu meningkatkan kemandirian belajar dan mampu memunculkan rasa tanggung jawab. Salah satu gebrakan pemerintah Indonesia yang telah diimplementasi pada bidang pendidikan ialah menggunakan konsep Merdeka Belajar, mengharuskan mahasiswa dan siswa untuk berfokus terhadap bidang keilmuan agar dapat menguasai hard skill yang dibutuhkan oleh perusahaan dan menjadi lulusan yang memiliki kapabilitas untuk menghadapi masa yang akan mendatang. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat merupakan faktor penting lainnya agar Indonesia dapat mencapai era Society 5.0. Masyarakat wajib menyadari bahwa teknologi bukanlah musuh, melainkan sahabat yang sanggup membantu menciptakan kemajuan yang lebih baik. Selain itu, teknologi tidak selalu menyebabkan hal buruk, namun dapat melakukan banyak hal positif yang dapat membantu menciptakan kemajuan dari sebelumnya. Selain itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab untuk mencapai hal tersebut. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang aman. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar sektor, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pendidikan dan pelatihan juga perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dalam memanfaatkan teknologi. Perkenalkan, nama saya Saniatip. Oke, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah strategi penyamarataan ekonomi untuk penyebaran teknologi yang merata pada Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyamaratakan ekonomi yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Kesempatan kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan, tentu SDM yang ada di Indonesia juga dapat teralokasikan secara merata.
Nih, kemudian jika lapangan pekerjaan tersebut berada pada lokasi yang dapat dikatakan kurang berkembang, maka dapat meningkatkan nilai tambah untuk wilayah tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan cerminan SDM yang berkualitas juga. Dengan adanya lulusan siswa ataupun mahasiswa yang berkualitas, tentunya akan meningkatkan value dari suatu daerah dong ya. Namun, tentu saja akses pendidikan harus dapat diakses oleh anak-anak hingga bangku SMA. Selanjutnya yaitu akses modal dan kredit. Modal merupakan hal yang krusial jika terdapat masyarakat yang ingin membuka suatu usaha. Nah, sudah sewajarnya jika pemerintah membantu masyarakat yang ingin melakukan kegiatan wirausaha. Tapi perlu dicermati bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu dilaksanakan jika ingin meminjam modal usaha, terutama meminjam kepada lembaga pemerintahan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah mengurangi kesenjangan regional. Nih, dengan memperhatikan beberapa wilayah yang tertinggal, juga dapat meningkatkan permission ekonomi dengan memberikan dukungan dan program pembangunan yang sesuai. Yang kelima yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan usaha kecil dan menengah. Oke, yang terakhir yaitu strategi investasi pada sektor teknologi. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang kondusif bagi inovasi teknologi, seperti memberikan intensif bagi perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Ketidaksetaraan, akses teknologi, kurangnya keterampilan digital, dan rendahnya investasi di sektor teknologi. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, Indonesia harus meningkatkan kerjasama antar sektor dan pihak terkait, seperti perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Selain itu juga Indonesia harus memperkuat infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan komunikasi, serta meningkatkan keamanan cyber dan perlindungan data. Itu dia tadi strategi penyamarataan untuk penyebaran teknologi di Indonesia. Baik, kesimpulannya, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi era Society 5.0 yang melibatkan peningkatan inovasi teknologi, perluasan akses ke teknologi informasi, meningkatkan keterampilan digital, dan perubahan pola pikir warga terhadap teknologi. Tidak hanya pada masyarakat Indonesia, tetapi pemerintah merupakan peran terpenting dalam menciptakan kawasan kondusif bagi inovasi dan investasi teknologi. Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai era Society 5.0 dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kerjasama antar sektor, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan infrastruktur teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan mencapai era Society 5.0 yang diharapkan. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berinovasi dan memperkuat daya saingnya untuk bersaing dengan negara maju di benua Asia maupun di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.